Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan editing video menggunakan aplikasi CapCut. Oke, mungkin buhan pian kebanyakannya kayak nyebutnya tuh capcut loh. Jadi penyebutan yang benar tuh sebenarnya itu CapCut lain capcut. Diusahakan setelah ini nyebutnya CapCut lah. Oke, kita masuk ke aplikasinya dulu. Masuk ke aplikasi CapCut. Jadi kenapa ulun pengennya buhan pian pelatihannya ini di aplikasi CapCut ini? Karena kalau menurut ulun pribadi ya, ulun pun masih pemula ya loh, kita sama-sama belajar aja di sini sebenarnya. Kayak ulun pun masih banyak juga kurangnya, dan apa yang ulun dapatkan saat ini tuh kayak hasil dari binaan bukan kakak-kakak yang terdahulu juga. Jadi istilahnya ulun kada melatih pang di sini, ulun berbagi aja kayak itu. Nah, apa yang ulun dapat ulun bagi juga ke buhan pian kayak itulah. Oke, jadi di sini ulun kenapa pakai CapCut ya, karena fiturnya itu kalau menurut ulun udah bagus banget kayak itu. Nah, untuk kita yang pemula ini, karena kayak ada fitur stabilizernya, ada fitur yang kalau kita nge-slow mo tuh jadinya smooth kayak itu. Nah, kan kayak Android tuh patah-patah loh slow mo-nya. Nah, jadi kalau di CapCut ini kita bisa bikin slow mo yang slow mo-nya tuh smooth, kada patah-patah kayak itu. Jadi dan itu tuh kayak bakalan bermanfaat benar rasa ulun kalau kita misalkan jadi PJ video dalam satu kegiatan, itu tuh bakalan bermanfaat banget fitur yang ada di CapCut ini. Jadi ulun meminta ke Kadif Nisa untuk kita pelatihannya pakai CapCut aja jenggon. Oke, mungkin ulun hendak membahas kelebihan dari CapCut yang ulun tahu, yang mana itu tuh kayaknya kada semua aplikasi punya itu gitu. Nah, mungkin ada beberapa aplikasi yang punya, cuman kada semua gitu. Nah, ya yang dari halaman awal kita buka ini tadi yang pasti ada template. Nah, jadi untuk template ini buhan pian itu bisa ngedit video tanpa ngedit. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi misalkan nih, kalau kita ngeditnya manual kayak video yang ini misalnya. Nah, kalau kita ngeditnya manual, biasanya itu tuh bakalan ribet gitu. Nah, ngeditnya kayaknya jaringan ulun deh yang lelet, jadi kalau di. Nah, atau misalkan buhan pian hendak jedak-jeduk nih. Nah, kalau ngedit jedak-jeduk manual tuh kan kayak butuh effort lebih gitu. Nah, kalau kita pakai template, jadinya kayak kita sisa masukkan foto dan udah selesai gitu. Nah, bisa kita bikin jedak-jeduk tanpa perlu susah-susah ngedit gitu. Oke, kita langsung masuk ke kita misalkan mau ngedit nih. Jadi yang kita pencet tuh yang proyek baru nih. Proyek baru kita pencet. Nah, di sini kita bakalan masuk ke galeri mau video apa yang mau kita edit. Karena ini untuk perkenalan fitur aja, jadi ulun pakai satu video aja dulu lah supaya kenal sama fiturnya aja dulu gitu. Nah, soalnya kalau buhan pian sudah kenal sama fiturnya dan buhan pian sering bermain dengan fiturnya, itu tuh kayak lebih gampang jadinya karena sudah terbiasa. Jadi kalau saran ulun dalam editing, mungkin kada video aja sih semua. Kayak semalam kan buhan pian pelatihan pakai Pixel Lab. Nah, itu kalau buhan pian udah sering mainnya, jadinya kayak udah lancar aja gitu. Nah, lebih nyaman jadinya. Oke, di sini ulun makai yang ini. Tambah. Oke, udah. Nah, salah satu kelebihan kenapa ulun lebih milih CapCut dari yang lain, CapCut tuh buhan pian kada perlu pakai yang fitur pro untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang keren-keren. Salah satunya tidak adanya watermark di dalam video. Nah, kalau biasanya kalau buhan pian pernah pakai KineMaster atau bahkan InShoot, ada yang pakai watermark di atas sininya biasanya atau di pojok bawah kanan nih. Nah, untuk CapCut sendiri tuh kadeda gitu. Nah, jadi kita kada perlu pakai yang berbayar, pakai yang pro untuk menghilangkan watermarknya ini. Nah, ini cuman untuk CapCut ini itu tuh
di akhirannya ada, nah CapCut, ketuk untuk mengedit teks, itu tuh tapi kita hapus. Nah, oke. Yang selanjutnya itu kita masuk ke perkenalan fitur. Ulun kada secara mendalam sih, kenapa? Soalnya fitur-fiturnya ini kurang lebih aja lawan yang lain, dan sebenarnya ulun yakin Buhan Pian sebelum ada pelatihan ini pun kayak udah bisa pakai CapCut ini, dan ulun yakin Buhan Pian di HP-nya tuh sudah masing-masing sudah punya CapCut ini gitu. Nah, karena CapCut ini memang lumayan booming akhir-akhir ini gitu. Nah, karena ya itu tadi fiturnya banyak dan juga gratis. Oke, masuk kita ke fitur yang edit. Ya edit gitu. Nah, ada fitur bagi itu kayak kita memotong video. Nah, jadi 2 bagian loh. Kalau kita di sini filternya yang ini, di sini filternya yang itu gitu. Nah, jadi kayak itu cara mengolahnya gitu. Nah, dibagi. Oke, unduh dulu. Setelah edit ada kecepatan. Nah, ini yang ulun bahas-bahas dari tadi. Fitur kecepatan ini yang salah satu fitur yang ulun suka benar dari CapCut. Kenapa? Untuk CapCut ini Buhan Pian bisa pakai kurva. Kurva nih kita bisa menentukan di mana sih kita mau bikin slow-mo-nya, atau di mana kita mau bikin yang cepatnya gitu. Nah, di bagian mana kita percepatkan atau kita lambatkan gitu. Nah, kita bisa mengaturnya. Sebenarnya ada template-nya juga, cuman kalau ulun lebih suka di custom aja. Kayak ditentukan di mana mau lebih cepatnya. Misalkan ulun maunya lebih cepatnya di sini. Lebih cepat, lebih lambat. Di banyak yang burungnya terbang mana. Di sini misalnya. Jadi itu tuh dipencet tambahkan irama. Nah, udah ada tambahan yang di sininya kita turunkan. Itu tuh untuk men-slow-mo-nya. Nah, kita tes. Nah, berlambat loh bagian sininya tuh. Habis itu juga kayak, nah itu tadi yang ulun bangga-banggakan juga dari tadi. Nah, kelihatan kada sih ini tuh kayak jadi slow-mo-nya tuh patah-patah gitu. Nah, CapCut ini punya cara untuk mengatasi permasalahan patah-patah ini dengan cara kita bisa meningkatkan kualitasnya. Kita pencet yang lebih halus, ini lebih halus. Nah, di sini ada proses lebih cepat, ada kualitas yang lebih baik. Kalau saran ulun untuk mensmoothkan slow-mo tadi, kita pilih yang kualitas lebih baik. Nah, kualitas lebih baik itu tuh butuh butuh waktu yang kalau menurut ulun lumayan sih, tapi ya worth it aja gitu. Nah, dengan hasil yang istilahnya memuaskan. Coba kita checklist, kita oke. Nah, ini prosesnya itu tergantung panjang atau pendeknya video. Kalau yang video yang kayak ini cuma mentahannya tadi kan sekitar 4 detik aja loh. Untuk yang mentahan sekitar 4 detik biasanya cuma butuh waktu 3-5 menit untuk memproses peningkatan kualitasnya. Oke, sebentar lagi prosesnya mau selesai. Yaitu tadi sebenarnya proses ini tergantung mentahan videonya itu tadi durasinya berapa detik. Kalau durasinya lama ya otomatis prosesnya juga makin lama. Kalau yang tadi kan mentahan video ulun cuma sekitar 4 detik, jadinya kayak cepat aja gitu. Nah, paling lama sekitar 5 menit untuk memprosesnya. Nah, hasil finalnya kayak ini. Nah, slow-mo-nya itu jadi lebih smooth gitu. Nah, jadi lebih lembut daripada yang tadi kan patah-patah loh. Ini tuh kayak lembut gitu. Nah, kelihatan kada sih? Harusnya kalaunya Buhan Pian sudah pakai device yang istilahnya kayak iOS, Apple gitu. Nah, ya tahu aja tuh Buhan Pian. Nah, di sana tuh slow-mo-nya emang sudah smooth dari sananya, sudah dari bawaannya. Sedangkan kita yang Android ini biasanya slow-mo-nya itu patah-patah. Jadi kita bisa mengatasi hal itu dengan cara memanfaatkan fitur yang ada di CapCut ini, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas jadi lebih baik. Oke, semoga paham lah untuk peningkatan kualitasnya. Yang ini tuh kalau menurut ulun terpakai benar sih gasan konten gitu. Nah, apalagi misalkan Buhan Pian hendak mengolah konten kayak ngevlog atau apa kayak itu. Nah, atau mungkin suatu saat kayaknya Buhan Pian jadi PJ video di kegiatan LDK.
buhan pian ulun harap kau memanfaatkan fitur ini gitu nah supaya slow mo-nya kada patah-patah. Oke, selanjutnya ada volume ya, volume. Kayak ini lebih nyaring, lebih pelan suaranya. Dan volume di CapCut ini bisa sampai 1000. Jadi suaranya lebih nyaring gitu nah daripada yang lain-lain. Oke, ulun bisukan dulu lah soalnya suaranya kada terlalu anu juga gitu nah di sini. Oke, selanjutnya ada animasi. Animasi ini animasi videonya lah. Nah, misalkan buhan pian hendak animasi masuknya yang kayak apa gitu nah, bisa yang kayak ini. Itu bisa aja buhan pian tes-tes, no, yang berputar-putar, berflip-flip, nah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu tuh sesuka buhan pian aja, cuma netralnya biasanya di pudar masuknya aja, Bang. Nah, dan pudar masuk ini bisa kita atur mau berapa lama pudarnya. Biasanya ulun di 1,5 atau di 2 sih, paling sadang asal ulun. Jangan kelawasan juga masuknya tuh. Di 1,5 gin dulu lah kita. Nah, pelan-pelan lo inya masuknya. Kayak itu. Habis itu ada yang namanya yang keluar pulang animasinya. Karena tadi masuknya ada lo, jadinya keluarnya ada juga. Nah, habis itu ada animasi combo. Itu tuh sepanjang sepanjang video animasinya. Nah, sepanjang video lo nya animasinya, tapi bisa kita atur mau sampai detik berapa aja animasinya. Nah, misalkan kayak ini. Nah, normal aja bistinya. Tapi kalau ulun pribadi jarang sih makai yang ini untuk konten yang berhubungan dengan konten LDK. Bis itu ada hapus latar belakang, ya menghapus latar belakang. Paham aja tuh buhan pian. Remove background kalau di pelatihan editing foto tuh, remove background. Ada gaya, ya buhan pian bisa tes-tes aja lah. Ekstrak audio, ini tuh misalkan buhan pian hendak audio dengan videonya itu terpisah. Nah, jadi diekstrak dulu, jadi terpisah nih video lawan audionya. Kalau buhan pian edit audionya hendak buhan pian apai kah kayak itu nah. Edit ini misalkan buhan pian hendak mencerminkan, misalkan kiri ke kanan, kanan ke kiri, hendak diputar bisa. Atau mungkin hendak dipangkas, misalkan ada bagian yang kada pian buhan pian sukai bisa dipangkas gitu nah. Oke. Itu sesuaikan ya mengatur kecerahan dan lain-lain. Nah, ini juga yang ulun banggakan selama ini. Fitur stabilkan di CapCut. Jadi, ini mentahannya udah stabil sih videonya. Cuman, misalkan suatu saat buhan pian menemui video yang videonya tuh kada stabil gitu. Nah, buhan pian bisa pakai fitur stabilkan ini. Mungkin ulun carikan aja lah videonya. Bentar. Nah, oke, di sini sudah ada video yang kalau kata ulun ini belum terlalu stabil. Kenapa? Karena kayak masih patah-patah gitu nah. Kayak kelihatannya nah, coba. Nah, kan ulun ngezoom nah kayak zoomannya tuh kayak patah kayak masih apalagi yang bagian awal ini tadi. Nah, ya lo, ini tuh bisa kita pakai fitur stabilkan tadi. Nah, caranya tuh kayak kita pencet videonya yang mau kita stabilkan. Ini tadi kan ada 2 video lo. Dan yang mau kita stabilkan tuh cuma video yang ini aja. Jadi kita pencet videonya, kita pencet. Lalu kita cari tadi fitur stabilkan. Nah, stabilkan ini ada yang dikit aja penstabilannya, ada yang direkomendasikan dan ada yang paling stabil. Kalau ulun biasanya pakai yang direkomendasikan nih aja, Bang. Oke, dan proses. Biasanya tergantung video juga. Kalau videonya kada lama-lama banar, proses penstabilannya juga cepat. Sebaliknya kalau videonya panjang, itu proses penstabilannya juga kayak lama gitu nah. Dan juga kalau videonya pengambilannya bukan pian kayak satset banar pengambilannya gitu nah, dan itu goyangannya tuh jadi lebih banyak loh. Nah, itu tuh penstabilannya bakalan lebih lama juga. Jadi sedikit saran juga kalau misalkan bukan pian tag video, itu tuh usahakan tag videonya dalam keadaan tenang atau dalam keadaan stabil, jangan terlalu banyak bergerak gitu. Nah, itu akan mempengaruhi juga ke proses penstabilannya gitu. Nah, kita lihat dulu hasilnya.
Nah, menzoomnya jadi lebih smooth loh, daripada yang tadi kan patah-patah, ini zoomnya jadi lebih smooth. Nah, itu juga tadi fungsi dari stabilizer. Sebenarnya stabilizer ini bisa kita temui juga di Google Foto. Itu tuh ada juga fitur stabilizer. Cuma kalau ada di satu aplikasi ya kenapa tidak? Oke, kita hapus dulu lah bisa aja Bang. Selanjutnya tadi fitur edit stabilizer. Nah, mungkin itu Pang yang kayaknya bakalan terpakai banner kayak itu. Nah, di proses editing ya khususnya di proses editing untuk video YouTube LDK, biasanya untuk video kegiatan-kegiatan. Selanjutnya ada audio. Nah, audio nih ya kayak kita misalkan hendak menambahi musik atau kita menambahi efek-efek video, efek-efek suara. Misalkan pengen ada suara burung, pengen ada suara detak jantung. Nah, itu bisa kita pakai di efek suara ini. Di audio, kita tambahkan misalkan bukan hendak efek suara, bisa dicari di sini. Nah, itu bisa bukan tes-tes aja lah. Pokoknya tempatnya di sini kayak tuh. Nah, di sini ada video ini kayak orang bertinju gitu. Nah, transition bisa buan pian cek di aplikasinya, dan ulun harap buan pian kau memanfaatkan ini kayak tuh. Nah, ada suara tepuk tangan juga dan lain-lain, detak jantung dan lain-lainnya juga. Oke. Di sini kalau buan pian hendak menambahkan audio, tapi audionya tuh sudah berupa MP3, MP3. Di suara ini buan pian pencet yang ini. Nah, yang ini. Lalu dipencet yang dari perangkat. Nah, dari perangkat ini dapat lagu apa yang hendak kita masukkan. Yang ada sudah di HP kita sebelumnya kayak itu. Nah, yang sudah ada di HP kita lagunya hendak kita tambahi gasan di video. Nah, kayak itu. Bisa cari atau mungkin kalau audionya itu dari video, kita bisa pakai yang diekstrak ini, diekstrak dulu. Nah, kita cari videonya sound mana yang mau kita pakai. Misalkan yang ini misalkan. Langsung impor suara. Jadinya soundnya tuh langsung kayak tuh. Nah, jadinya kita kada perlu manual lagi mengubah MP4 ke MP3. Jadinya langsung terubahnya, langsung terekstrak audionya tanpa perlu aplikasi tambahan gitu. Jadi itu tadi cara menambahkan sound. Lalu menambahkan teks ya kayak biasa. Tapi juga yang ulun sukanya untuk teks ini banyak fontnya di sini. Kayak misalkan di aplikasi lain fontnya itu lebih ke zaman dulu gitu. Nah, fontnya tuh kalau hanya di CapCut ini fontnya tuh udah kayak modern. Kalau kata ulun ada klasik, ada blot. Nah, keren-keren fontnya. Makanya ulun lebih suka di CapCut ini, soalnya bukan pian kayak kada perlu mencari font lagi gitu. Nah, sudah ada tersedia di aplikasi bawaan gitu. Nah, kada perlu mendownload ke Google lagi fontnya. Di situ ada stiker ya kayak biasa stiker. Lihat jaringan ulun. Nah, stiker. Habis itu ada overlay. Overlay ini istilahnya bukan pian melapis foto atau melapis video itu tadi. Misalkan nih, ini video lo dilapis, bukan pian hendak melapis pakai video yang ini misalkan. Langsung terlapis tuh. Nah, jadinya 2 terlapis pang nah. Langsung terlapis lo. Nah, kayak itu juga. Dan hebatnya lagi untuk overlay di CapCut ini bukan pian kalau melapis video tuh banyak. Misalnya juga. Nah, kalau bukan pian lapis-lapis videonya nih. Nah, itu juga salah satu keunggulan dari CapCut. Sebenarnya aplikasi lain juga bisa pakai overlay ini dengan nama yang berbeda. Cuman kalau dalam penggunaannya ulun lebih nyaman menggunakan di overlay di CapCut ini. Kenapa? Kalau rasanya kan ada batasan gitu. Nah, sedangkan di aplikasi sebelah itu tuh kayak ada batasannya gitu. Nah, misalkan maksimal lapisannya tuh cuma bisa 4 aja gitu. Nah, atau cuma bisa 3. Nah, sedangkan di CapCut ini overlay-nya tuh bisa banyak gitu nah lapisannya. Oke, overlay sudah.
efek ya, efek video bisa yang kayak ini, atau mungkin mau bling-bling. Proses dulu bentar. Nah, Buan Pian tahu aja sih sudah, yakin belum. Dan efeknya pun di sini banyak gitu. Nah, kayak keren-keren efeknya gitu. Nah, cantik-cantik. Kayak kalau kata Ulun, efek yang ada di CapCut ini lebih mumpuni daripada efek yang ada di aplikasi-aplikasi lainnya. Lanjut ada filter. Ya, filter. Kayak biasa aja sih. Ini ada apa lagi? Format. Nah, ini kan formatnya 9:16 loh. Jadi kalau Buan Pian hendak make 16:9 bisa, mau 1:1 bisa. Sesuaikan aja sih ya. Kanvas, misalkan tadi Buan Pian pakai 1:1 nih. Nah, kan di sini latarnya hitam loh. Buan Pian tuh kada mau latarnya hitam, mau yang berwarna misalkan. Nah, cara mengubahnya itu di kanvas ini. Di kanvas, Buan Pian bisa pakai warna atau mau pakai yang ada latar belakangnya, misalkan pakai foto ini, atau bisa diimpor dari galeri. Oke, kita kada usah pakai latar dengan format 9:16 aja. Oke. Selanjutnya ada sesuaikan. Disesuaikan ini Buan Pian bisa menyesuaikan cahaya, bisa menyesuaikan kontras, saturasi itu kayak mau cerah banyak atau mau abu-abu gitu. Cahaya, ini mengurangi cahaya, membanyaki cahaya. Apa bedanya dengan kecerahan? Beda, tapi Ulun gak bisa menjelaskan bedanya, tapi kelihatan kok bedanya gitu. Nah, pertajam, hasil videonya jadi lebih tajam gitu. Nah, ada HSL, itu kayak warnanya gitu. Nah, habis itu ya Buan Pian bisa maini aja lah, mainkan aja fitur-fitur yang ada di CapCut ini gitu. Nah, semakin Buan Pian sering bermain, semakin Buan Pian akan merasa paham dengan isi yang ada di CapCut ini. Mungkin untuk perkenalan fitur itu aja dari Ulun. Oh ya, sedikit. Misalkan Buan Pian pasti kayak misalkan yang waktu pertemuan Ahwat semalam, kan itu mukanya ada blur tuh. Nah, itu kayak apa caranya? Itu kita bisa pakai di efek video, cari yang di dasar, cari yang fokus kabur. Mana fokus kabur? Bentar. Mana? Nih. Nah, kan buram dulu loh, barunya jelas. Jadi bisa. Nah, untuk yang di depannya ini Buan Pian supaya nyaman menambahkan teksnya. Maksudnya nyaman tuh kalau Buan Pian menambahkan teksnya di sini, itu tuh kayak maksudnya tuh yuk, kayak terlindung gitu. Nah, kayak ada jelas tulisannya. Soalnya kalau pakai font putih telapis lawan awan, kalau pakai font hitam itu tuh jadinya aneh. Nah, sedikit tips juga dalam, mungkin kada cuma dalam editing video, tapi juga dalam editing foto, desain grafis, dan lain-lain. Pemilihan warna font itu juga berpengaruh banyak terhadap hasil akhirnya. Jadi sebisa mungkin Buan Pian dapat merasa-rasa itu, namanya ngira-ngira, oh ini cocok kada sih fontnya warna ini di video ini gitu. Nah, semakin sebenarnya Buan Pian hanya perlu banyak berlatih dalam video ataupun dalam desain grafis tuh. Semakin Buan Pian sering berlatih, semakin Buan Pian sering ngedit, itu tuh akan secara pelan-pelan gitu, nah akan terlatih. Jadinya kayak insting Buan Pian, rasa Buan Pian tuh akan semakin tajam terhadap kepekaan dalam video ini, rasanya pas kada sih gitu. Nah, jadi kayak makin tahu gitu. Nah, ya intinya Buan Pian perbanyak latihan, perbanyak iseng-iseng aja ngedit, buka-buka aplikasi, mentes-tes. Dan biasanya untuk CapCut ini kayak setiap kali pembaruan aplikasi itu tuh akan ada fitur-fitur baru lagi, yang tentunya fitur itu sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita yang pemula ini gitu. Nah, untuk perkenalan fitur mungkin dari Ulun itu aja. Tipsnya tadi ya Buan Pian bisa-bisa dalam tag videonya,
semakin kuatkan lagi insting atau rasa dalam kira-kira pas kada sih ini gitu. Nah, semakin perbanyak latihan, perbanyak coba-coba, perbanyak menggeledah isi dari fitur-fitur CapCut ini, dan semoga bermanfaat. Kiranya itu aja dari ulun. Terima kasih.